Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih tetap mengasihi kita dan memelihara kita sampai pada saat ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di rumah, di online, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati. Dan pada siang hari ini kita kembali untuk melanjutkan mengenai tabernakel, kemah suci atau kemah perhimpunan. Itu semuanya sama saja istilah-istilahnya gitu. Jadi kita sudah melihat di sini adalah tabernakel seutuhnya. Kita bisa melihat di sini. Ini sudah kita bicarakan mengenai pintu kemah, pintu gerbang, pintu gerbang. Di sini adalah mezbah korban bakaran. Di sini adalah kolam basuhan. Di sini adalah pintu kemah. Di sini dan di sini ada meja roti. Ini sudah kita bahas sudah kita bahas. Jadi semoga saudara-saudara semuanya tidak lupa ini adalah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan bertobat, kemudian dibaptis, kemudian menerima karunia Roh Kudus untuk pembangunan rumah Tuhan atau gereja. Dia bekerja buat Tuhan, lalu masuk ke ruangan suci. Ini adalah halaman, ini ruangan suci, ini ruangan maha suci. Jadi 3 tingkat gitu Nah, kemudian kita masuk ke meja roti di sini. Juga sudah kita bahas di sini ada roti, 12 ketur roti. Ini adalah yang menyatakan 12 suku bangsa orang-orang Israel. Jadi kalau di dalam semua angka-angka itu selalu ada dia punya arti gitu kenapa 12 gitu Nah, kalau kita melihat murid daripada Tuhan Yesus, rasul juga 12 Jadi kita melihat karena sesuai dengan wahyu di hadapan daripada tahta daripada Allah itu ada 24 tua-tua di situ di hadapan daripada Allah. Lalu ada juga orang menafsirkan 24 itu adalah 12 suku bangsa Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Jadi 12 angka 12. Nah, kita melihat seraku bahwa di sini meja roti dan kita juga melihat meja roti ini adalah hati daripada manusia, hati daripada hati kita. Nah, roti adalah firman Tuhan. Jadi pengertiannya firman Tuhan harus ada selalu di dalam hati kita, sesuai dengan Mazmur bab 119 ayat 11. Pada waktu kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Jadi orang Kristen itu harus senantiasa menyimpan firman Tuhan. Ini juga melambangkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus karena roti ini diganti, dan roti ini juga untuk makanan para imam-imam dan imam besar gitu Lalu kita melihat kita juga harus selalu mencintai akan firman Tuhan. Lalu kita sepertinya kita kalau mendengar firman Tuhan, kita sepertinya makan firman Tuhan di dalam gitu supaya firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini karena kita melihat ini adalah 6, 6, 6, 6
66 sudah kita lihat bahwa itu adalah ya, firman Tuhan ya. Seluruh Alkitab 66 buah buku, 39 dan Perjanjian Lama dan 27 dan Perjanjian Baru. Nah, 39 ditambah 27 sama dengan 66. Jadi 66. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke kaki dian di sini. Di sini kaki dian ya. Nah, jadi kalau ini kecil enggak kelihatan. Nah, sudah saya besarkan di sini. Ini kaki dian. Nah, ya, ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40. Ya, ini ya. Ya, di dalam kitab Keluaran. Nah, haruslah engkau membuat kendil dari emas murni, dari emas tampaan. Harus ya, kendil itu dibuat baik kakinya, baik ya, batangnya, kelopaknya dengan ya, tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kendil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang ya, kendil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Nah, kemudian 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kendil itu. Ya, pada kendil itu ya sendiri harus ada 4 kelopak ya berupa bunga badam dengan tombolnya dan ya dan kembangnya. Nah, kalau kita sekarang membaca sampai ayat 34 ya. Nah, saudara-saudara di rumah bisa baca semuanya ya sampai pada ayat yang ke-40. Jadi satu perikop itu. Jadi di sini dikatakan kalau kita tidak melihat gambar, mungkin kita tidak akan ngerti ini bagaimana sih begitu ya, bagaimana. Lalu kalau kita lihat gambar, kita ya bisa melihat, menerka. Lalu ya Tuhan berkata kepada Musa, dia katakan buatlah kendil. Jadi ya kaki dian ini ya, kaki dian ini dibuat 3 cabang dari kiri, 3 cabang dari kanan, dan juga di sini adalah tiangnya, ya batangnya. Dikatakan tadi ya, ada batangnya di sini. Gitu. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, bahwa di atas ini, di atas setiap ujungnya ada pelita, ya, ada pelita berarti ada 7 pelita ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ada 6 ya, dia pelita. Nah, 7 ini saudaraku bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna. Angka Tuhan ya. Ya, kita punya Tuhan ya, angka 7. Ya, kalau kita masih ingat saudaraku bahwa pengertian daripada angka 1 itu adalah Allah, Allah yang Tuhan, Allah yang Maha Esa. Dan 2 itu adalah Firman dan Roh Kudus. Angka 3 itu adalah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 4 itu adalah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Nah, angka 5 itu angka salib. 5 luka Tuhan Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, 1 di rusuk. Jadi angka 5 itu angka penderitaan, angka ya angka penderitaan, angka salib. Makanya Yesus mengatakan siapa yang mau ikut saya, dia harus memikul salibnya sendiri.
Jadi berarti ikut Tuhan bukan enak, gitu ya. Ikut Tuhan itu harus menderita, gitu ya. Harus pikul salib, gitu. Harus pikul salib. Di angka 6 itu adalah angka manusia, kemanusiaan. Karena Allah menciptakan manusia dengan hari yang ke-6, pada hari yang ke-6. Angka 7 itu angka sempurna, semua ciptaan Allah sudah sempurna, sudah selesai. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7. Makanya di sini kita lihat bahwa ini adalah kesempurnaan. Ya, kesempurnaan daripada ya Tuhan. Lalu kalau kita melihat ini, tadi dikatakan bahwa ada 3. Di sini 3. Ini di sini ada ya. Ya. Jadi ada 3 macam seperti bunga, kelopak, kuntum, bunga, begitu ya. Kalau kita melihat bunga itu kan ada kelopaknya, ada badannya, ada bunganya, kembangnya, gitu ya. Ada kembangnya. Jadi kelopak, kuntum, bunga. Ya. Lalu kita melihat bahwa 3, ini semuanya 3. Ya, semua kelopak, kuntum, bunga, kelopak, kuntum, bunga, kelopak, kuntum, bunga. Ya. Jadi semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, semuanya 9 ya. Ya, semuanya 9. Nah, 9 itu adalah angka Roh Kudus. Angka 9 ya. Angka 9 itu angka Roh Kudus. Kita melihat bahwa angka 9 itu angka heran. Ya, dan kalau saudara tidak lupa ya, kenapa angka 9 itu angka heran? Karena kita lihat kali-kalian 9. Nah, kalau kali-kalian 9 itu ya, hasil daripada kali-kalian ditambah tetap 9. Ya, 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. 8 tambah 1, 9. 3 kali 9, 27. 7 tambah 2, 9. Nah, gitu ya. Jadi ya kita melihat angka kali-kalian 9 itu hasil daripada kali-kalian ditambah jadi 9. Nah, kalau yang lain kan enggak begitu ya. Misalnya ya kali-kalian 6, hasilnya semua 6, kan enggak bisa begitu ya. Jadi hanya angka 9, makanya angka Roh Kudus ya. Angka 9 itu angka Roh Kudus. Jadi di sini memang ada ya, pengertian daripada ya Roh Kudus ya, Roh Kudus. Lalu kita melihat 3 ya, 3 ini 3. Nah, kalau ini 3 ya, ini 3 sambung. Nah, ini 4 sambung ya. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ya, ini kalau ini 9, kalau ini 9, ini 9. Nah, 3 kali 9 berapa? 27 kan? Nah, ya kalau di sini juga begitu. Ya, 3 di sini 27. Nah, kalau tengah-tengahnya ini ya 4. Ya, 4 sambung. 4 sambung, 4 kali 3 berapa? Ya, 4 kali 3 12. Ya, ya 12. Nah, kalau 27 ditambah dengan 12 sama dengan berapa? Ya, 27 ditambah dengan 12. Jadi sama dengan 39. Ya kan? Nah, angka 39 ini adalah menunjukkan perjanjian lama. Alkitab perjanjian lama 39. 9 buku. Nah, yang sebelah di sini ya itu hanya 3 aja. Ya, 3 kali 9, 27. Jadi ini 27 ini adalah ya kitab perjanjian baru. 27. Nah, ini kitab perjanjian lama, ini kitab perjanjian baru. Lalu pelita ini ya bisa mempunyai pengertian adalah
keseluruhan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Ya, pelita ini itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadi terang bagi ya orang-orang Kristen. Kalau kita membaca di dalam Mazmur, ya, Mazmur bab yang ke-9 119, Mazmur 119 ayat 105. Di sini dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, inilah kita melihat. Nah, orang Kristen seharusnya berjalan menurut ya Alkitab, menurut firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu penuntun kehidupan orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen itu jangan menyia-nyiakan akan firman Tuhan. Jangan meremehkan akan firman Tuhan. Makanya orang Kristen itu harus rajin membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kehidupan kita, jalan kita, ya, menjadi jalan kita. Dia akan menuntun, ya. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mengerti bagaimana menjadi orang Kristen. Kita tidak mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya nanti ya bisa menuntun perjalanan kita, menuntun jalan kita berjalan pada jalan yang benar. Jadi supaya kita tidak salah, gitu ya. Ya, sekarang sayangnya orang Kristen itu agak sedikit yang baca firman Tuhan. Kadang-kadang mereka mengatakan kalau baca firman Tuhan ngantuk, begitu ya. Jadi malas baca firman Tuhan. Dibaca firman Tuhan belum selesai ya satu pasal udah tidur. Jadi kita melihat bahwa sayang sekali ya. Ya, makanya kehidupan banyak orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak menjadi penuntun dalam kehidupannya, dalam jalannya, ya, dalam kehidupannya sehari-hari, selalu melanggar firman Tuhan. Lalu kita melihat bahwa ya kaki tiang ini ya adalah ya firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan yang menuntun kita, ya, menjadi terang bagi kita, bagi ya jalan kita, ya. Lalu kalau kita melihat ya ini pelita ini, ya, pelita ini ya waktu pagi itu harus dipadamkan. Pelita ini, ya waktu pagi dipadamkan, ya, dibersihkan, kemudian malam baru dipasang, dihidupkan lagi, gitu ya. Ini minyaknya minyak zaitun asli, ya, minyak zaitun murni. Jadi minyak zaitun itu tidak seperti minyak tanah, ya. Ya, kalau dulu, zaman dulu itu belum ada listrik, belum ada apa gitu ya. Kebanyakan orang di rumah istimewa kalau di kampung mungkin sampai pada saat ini masih memakai pelita yang diisi oleh minyak tanah gitu. Nah, kalau pelita yang minyak tanah itu cepat banyak kotorannya, ya, kotorannya itu, ya. Mungkin dalam beberapa jam aja ya sudah kelihatan kotorannya itu. Gitu. Tapi kalau minyak zaitun ini hidup bisa semalam-malaman, tahan semalam-malaman, kemudian pada besok pagi baru dipadamkan, ya, baru dipadamkan, baru dibersihkan. Nah, di sini saya ada fotokopi mengenai pemadam dan pembersih sumbu pelita ini, ya. Ya. Dan ini adalah pemadamnya karena disepit begini, jadi bukan ditiup-tiup, ya. Jadi nggak bisa menurut kehendak diri kita, karena kalau di dalam kemah ini semuanya harus menurut firman Tuhan, menurut perkataan daripada Tuhan, menurut pesan daripada Tuhan.
Tuhan mengatakan begini, jangan Tuhan katakan begini, kita begitu, gitu. Nanti ya kita di sini ya bukan hanya berbuat kesalahan, kalau ada kesalahan itu langsung mati, ya dihukum oleh Tuhan. Jadi jangan main-main ya gitu. Jadi memadamkannya bukan dikipas-kipas pakai ya, tangan, gitu ya. Ya biasanya kalau kita biasanya memadamkan sesuatu kan kipas pakai tangan atau ditiup, itu nggak bisa. Jadi dia harus dijepit begini ya, dijepit begini, kemudian ini pembersih, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sumbu itu yang satu malam itu ya, kotoran-kotoran yang di sumbu ya satu malam. Jadi kita melihat bahwa sudah dibersihkan, diisi minyak lagi, lalu sorenya dipasang lagi ya. Jadi setiap hari ya berbulak-balik begitu ya. Ya pagi dipadamkan, ya malam ya dihidupkan lagi, dibersihkan lagi. Dan ini adalah melambangkan kehidupan orang Kristen. Ya, kehidupan orang Kristen ada ya, kalau kita melihat bahwa kita juga harus selalu ya dibersihkan kehidupan kita dibersihkan ya. Kadang-kadang saudaraku bahwa kita ya kehidupan kita ya senantiasa kadang-kadang bisa berbuat kesalahan, bisa apa ya, kadang-kadang ada orang yang menegur kita. Saudaraku bahwa teguran orang itu seperti yang membersihkan diri kita. Kita kan tidak tahu kesalahan kita, kelemahan kita tidak tahu. Tapi orang lain tahu, gitu kan? Orang lain tahu, orang lain bisa merasakan, bisa melihat. Oh ya, tadi kamu ngomongnya begini, ya salah. Kamu tadi berbuat begini, yang tidak seharusnya, gitu ya. Dan semuanya. Lalu teguran-teguran orang itu seharusnya kita harus terima. Kita harus terima, gitu ya. Jadi kita diperbaiki terus. Jadi ya dibaharui terus begitu. Ya, kita terima. Ya, kalau memang itu yang benar, oke, kita terima, kita rubah. Ya, jadi perubahan. Jadi ya kadang-kadang kita membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kok mengena ya kehidupan kita, ya menegur kita. Kayaknya ya menyatakan kesalahan kita itu. Ya udah, ya kita sepertinya ya dibaharui begitu. Lalu kita terima, ya udah kita ikut yang benar. Jadi kita jangan yang salah ya kita buang begitu aja ya. Nah, jadi kita ya ini adalah ya pengertian daripada pembersihan ya lampu-lampu ini gitu ya. Lalu kedua ini ya kita juga boleh melihat pengertiannya. Ini memadamkan, ini menyalakan, boleh katakan begitu ya. Ini menyalakan, ini memadamkan, ini menyalakan. Nah, di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada dua suara, ya kan? Ada dua suara. Satu suara menghidupkan. Ya, mungkin Roh Kudus bekerja menghidupkan iman kita dan ya semuanya begitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga suara memadamkan. Ya, memadamkan. Jadi memadamkan ya yang suara yang kita dengar. Tapi ada suara yang memadamkan. Nggak perlu lah gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Kadang-kadang ya kalau kita berbuat kesalahan misalnya yang kita anggap ya enggak begitu penting, enggak apa-apa lah gitu ya. Kadang-kadang suara itu ada gitu ya, tapi kita seharusnya mendengar suara yang benar. Kita jangan mendengar suara yang tidak benar ya. Lalu kita harus mendengar suara daripada Roh Kudus. Suara daripada Roh Kudus. Jangan mendengar suara daripada iblis ya. Nah, suara iblis kan memadamkan kita, melemahkan iman kita, melemahkan semangat kita. Kadang-kadang kalau misalnya hari Minggu ya mau ke gereja, kita sudah siap-siap, tapi ada ya suara yang mengatakan, ngapain ke gereja setiap minggu gitu ya. Nah, enggak apa-apalah ya.
ya 1 minggu istirahat, minggu depan kan masih ada. Nah, itu suara memadamkan. Kadang-kadang saudaraku bahwa ada kesibukan mungkin gitu. Ada kesibukan. Pas hari Minggu ada kesibukan. Wah, jadi ada alasan untuk tidak ke gereja gitu ya. Lalu itulah 2 suara yang selalu ada pada diri kita. Lalu orang-orang Kristen itu ya harus tegas. Misalnya kalau kita ke gereja, saya sudah siap mau ke gereja. Ada suara yang mengatakan begini-begini, ya dalam nama Yesus, ya kita tengking gitu ya. Jadi kita lawan suara itu, lalu kita jalan terus, ya begitu. Seharusnya begitu, gitu kan. Pada waktu kita membaca Alkitab, ya Tuhan Roh Kudus bekerja ya untuk membaca Alkitab, tapi ada suara ya yang juga melemahkan kita, ngapain baca Alkitab gitu. Alkitab yang begitu dalam dibaca juga nggak ngerti, Alkitab yang begitu tebal kapan habisnya gitu, macam-macam gitu ya. Jadi menyebabkan kita udahlah malas gitu ya, malas. Ya kita melihat bahwa ya ini adalah dua speed dengan ya satu ya untuk sumbu ya, untuk memperbarui sumbu. Ya, lalu kalau kita melihat ya ini ya adalah daripada ya pelita ya mungkin masih ya ada pengertian karena waktu yang tidak memungkinkan, lalu kita ya mungkin sampai di sini saja, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati. Oke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ya datang ke hadirat-Mu dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang hamba ya uraikan, dan juga saudara-saudara yang mendengar, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu ya tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.